Sepanjang waktu, Lin Tian merasa jalan napasnya jenuh. Setelah tidak ada perubahan besar, Lin Tian menikam pedang sihir darah. Darah di tubuh Lai Si tersedot dalam sekejap, dan animalisasi Lai Si menghilang dan berangsur-angsur pulih hingga dewasa, tetapi dia meninggal. Mereka yang ditundukkan menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Orang-orang tua ini lega, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Anda harus membantu saya. Membantumu? Orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian berkata, ya, serang aku. Ah! Orang-orang ini bodoh, dan Lin Tian tidak berbicara dengan mereka. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, Lin Tian mulai mengatur susunannya. Arai ini masih digunakan untuk menangani miliknya sendiri. Ketika orang-orang tua mendengar penggunaan arai ini, mereka saling memandang satu persatu dan berbisik secara pribadi. Apakah pria ini gila? Tidak terlalu baik. Lin Tian berdiri di tengah barisan dan menertawakan kerumunan. Anda berdiri di posisi arai yang ditentukan, dan kemudian saya akan membiarkan Anda mengeluarkan kekuatan Anda, dan Anda akan keluar. Orang-orang ini tidak berani pergi. Mereka hanya dapat pergi ke beberapa posisi dalam barisan dengan patuh, dan kemudian atas perintah Lin Tian, orang-orang ini mulai keluar. Arai ini memiliki efek yang meningkat, terutama ketika mereka menyerang, yang membuat serangan orang-orang ini meningkat berkali-kali lipat. Tapi serangan kuat ini menghantam Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga bertahan lama. Tidak hanya itu, setelah konsumsi orang-orang ini hampir sama, Lin Tian akan membiarkan mereka minum pil untuk melanjutkan. Jadi itu terus dan terus, sampai beberapa hari kemudian, ketika arai memiliki sedikit efek pada Lin Tian, Lin berkata kepada orang-orang yang lelah, oke, berhenti. Ketika mereka mendengarnya, mereka berhenti, tetapi wajah semua orang akan mati. Tapi Lin Tian tersenyum pada mereka. Sekarang, pergilah ke pegunungan. Ah! Satu persatu, para tetua terkejut, dan beberapa orang bertanya-tanya, mengapa pergi ke gunung tandus yang besar? Gunung tandus besar, bantu aku menemukan seseorang. Siapa? Iblis berat. Apa? Iblis besar 10.000 tahun yang lalu, iblis berat. Satu persatu, orang-orang ini terkejut, dan Lin Tian berkata, silakan beritahu saya beritanya segera. Orang-orang ini harus saling memandang di wajah, tetapi akhirnya mereka tidak punya pilihan selain pergi. Tetapi ketika mereka pergi, mereka ada di sana. Ini adalah hari-hari ketika aku merapal mantra paling banyak dalam hidupku. Tidak, aku hampir muntah. Namun, orang-orang ini mengatakan bahwa mereka tidak berani memprovokasi Lin Tian. Mereka hanya bisa berdiskusi di tempat yang jauh dari Lin Tian. Lin Tian melihat jalan napasnya dan tertawa ketika 10.000 di depan gerbang mencapai 15.000. Naik 5.000 hari ini, dan itu cukup cepat. Orang-orang ini menjelaskan satu persatu. Dari penjelasannya, Lin Tian menemukan bahwa gunung tandus yang besar itu lebih mengerikan dari 10.000 tahun yang lalu, dan bahkan banyak tempat yang penuh kabut. Selain itu, indera ilahi tidak dapat digunakan, dan berbagai hewan liar muncul. Lebih sulit daripada 10.000 tahun yang lalu bagi orang untuk memahami gunung tandus yang besar. Tuanku, tidak ada yang pernah memahami gunung tandus yang besar ini sejak zaman kuno. Itu benar. Setelah bertahun-tahun, gunung tandus terbesar hanyalah puncak gunung es. Lin Tian juga tahu bahwa itu benar, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, maka Anda dapat mengumpulkan informasi, mengumpulkan semua kejadian baru-baru ini dan beberapa informasi penting dari Gunung Dahuang, dan melaporkan kepada saya secara berkala. Iya. Orang-orang ini mengira itu bukan masalah, jadi mereka segera mengambil perintah dan berbalik untuk pergi, sementara Lin Tian menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan kemudian mencoba menghubungi Xian. Xian merasakan Lin Tianho dan segera berkata dengan hormat, Tuan, apakah Anda ingin melihat saya? Setengah tahun telah berlalu. Bukankah pria itu datang menemuimu? Lin Tian bertanya, dan Xian tidak berdaya. Orang ini belum muncul. Mengapa? Kurasa aku tidak menyelesaikan tugasku, jadi dia tidak muncul. Bahwa Xian tertekan, dan Lin Tian ragu, tugas? Ya, mencari batu hijau. Lin Tian kemudian memikirkan gurun hijau dan bertanya, apakah ini yang mereka inginkan? Iya. Baiklah, aku akan memberimu batu hijau dulu untuk melihat apakah dia bisa menemukanmu. Ya, tuanku. Xian segera menjadi bersemangat, dan Lin Tian kembali ke lembah dan meletakkan batu hijau di tempat tersembunyi. Setelah Xian pergi ke tempat itu untuk mengambilnya, Lin Tian meninggalkan jurang. 3 hari kemudian, Xian dengan bersemangat menghubungi Lin Tian dan berkata kepada Lin Tian dengan cemas, Tuanku, pria itu berubah menjadi seorang pemuda, dan kemudian mengambil batu tandus hijau itu. Apakah kamu mengambilnya? Ya, ambillah. Apa yang bisa saya lakukan? Xian itu mengencangkan untuk membuka jalan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ambil lebih baik. Apa maksudmu? Xian tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, saya telah melakukan sesuatu di gurun hijau. Xian tidak berharap Lin Tian melepaskannya setelah dia meninggalkan tangan.
Tuanku, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan melihat di mana dia. Setelah itu, Lin Tian kehilangan kontak dengan Xian. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia menemukan bahwa dia telah memasuki hutan belantara yang luas. Ke Gunung Dahuang. Lin Tian melihat tangga batu kuno di depannya, serta puncak gunung yang suram di depannya, dan seluruh orang tenggelam dalam pikirannya. Ketika Lin Tian tercengang, lelaki tua dan wanita bertopeng itu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan Lin Tian memandang mereka dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabarmu di sini? Sudah menghilang selama setengah tahun. Sulit untuk menemukan kami. Orang tua itu berkata dengan muram, dan wanita bertopeng itu berkata, kami kira kamu mungkin APPR keluar dari gunung tandus besar ini suatu hari nanti, jadi tunggulah di sekitar sini, siapa tahu, selama setengah tahun. Lin Tian tertawa getir, menunggu kelinci. Wanita bertopeng itu bertatapan putih. Siapa yang membuatmu begitu licik? Untuk menemukanmu, kami pikir kami akan menunggu di sini selama ratusan tahun, kata pria. Tua. Lin Tian harus mengaguminya dan berkata, kamu benar-benar memiliki ketekunan. Tetapi lelaki tua itu menatap Lin Tian Dao, nak, demi ketulusanku, kamu dan aku akan pergi mencari batu itu bersama. Tidak tertarik. Lin Tian menolak secara langsung, dan lelaki tua itu berkata dengan muram, saya sangat tulus, Anda tidak bertanya jenis batu apa itu, jadi Anda menolak? Lin Tian menjawab, saya sibuk. Dengan itu, Lin Tian mulai berjalan ke tangga batu. Melihat Lin Tian pergi ke Gunung Dahuang, lelaki tua itu bertanya dengan penuh semangat, kamu akan pergi ke Gunung Dahuang? Lin Tian bermaksud untuk masuk lagi, tetapi sekarang pria yang menghadap gerbang hantu muncul, dia harus segera menemukan pria itu sesuai dengan jejak rune yang tertinggal di batu tandus hijau. Jadi Lin Tian berjalan dan berkata, saya akan bekerja. Bisnis? Apa yang harus dilakukan? Orang tua itu ingin bertanya mengapa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa hubunganmu denganku? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anak kecil, aku sudah menunggumu selama setengah tahun. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Pria tua itu mengeluh. Lin Tian tertawa, aku hanya tahu namamu. Saya tidak tahu asal Anda. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Orang tua itu tidak bisa berkata-kata. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, itu karena aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Ini membuat wanita bertopeng semua tertarik untuk menatapnya. Kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Ya, bicaralah panjang. Orang tua itu tidak berdaya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Anda tidak mengatakan itu hak Anda, dan saya tidak mengatakannya, itu juga hak saya. Selesai berkata, Lin Tian terus berjalan sendiri, tidak peduli betapa tidak bergunanya lelaki tua itu, tetapi Lin Tian menaiki tangga batu, datang ke puncak gunung, melihat ke depan, ada gunung tandus di mana-mana, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Gunung tandus yang besar masih sepi seperti dulu. Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, tetapi justru karena gunung ini kaya akan bebatuan tandus sehingga seseorang datang ke sini untuk menjelajah. Orang tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi berkata, wah, saya akrab dengan gunung tandus yang besar ini. Jika Anda ingin berbisnis dengan saya akan memberitahu Anda. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi pergi dengan caranya sendiri, seolah-olah dia datang ke tempat yang dikenalnya. Orang tua itu, ketika melihat Lin Tianeng menemukan pintu masuk, bertanya-tanya, bagaimana Anda tahu pintu masuk ke gunung tandus yang besar? Lin Tian tidak berbicara, tetapi wanita bertopeng itu memandang lelaki tua itu dengan ragu. Apa yang spesial dari pintu masuk ini? Orang tua itu menjelaskan, jangan melihat gunung tandus ini, tetapi penuh dengan krisis di mana-mana, terutama orang-orang yang mengolah makhluk abadi dan non-seni bela diri. Jika mereka pergi ke tempat yang salah, yang lemah badi akan ditusuk oleh gas tandus dari gunung tandus besar. Gas mandul? Ya, gas tandus semacam ini tidak berwarna, tidak berasa dan tidak terlihat. Oleh karena itu, pintu masuk ini juga merupakan salah satu tempat paling berbahaya di Gunung Dahuang. Untungnya, setelah penelitian orang kuno yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah menemukan beberapa jalur yang cocok. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu berkata, ternyata lelaki tua itu telah mempelajarinya, yang berarti dia mungkin telah membaca buku serupa, yang tidak aneh. Orang tua itu berpikir itu masuk akal, jika dia datang sebelumnya, jika dia pernah melihatnya. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dan ingin melihat sesuatu darinya, tetapi Lin Tian tidak menembus ekspresi apapun, tetapi terus berjalan sendiri. Setelah sekitar setengah hari berjalan di Gunung Tandus, langit menjadi gelap. Di tempat terpencil di depan, tidak ada cahaya kecuali bintang-bintang di langit. Selain itu, tidak ada perasaan ilahi di sini. Sudah larut malam. Ayo cari gua untuk bersembunyi. Pria tua itu melihat ke langit dan berkata, dari apa kamu bersembunyi? Lin Tian tidak begitu mengerti, tetapi lelaki tua itu berkata dengan aneh, apakah kamu tidak tahu bahwa ada monster di gunung tandus besar di malam hari? Monster? Lin Tian belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan wanita bertopeng itu ragu-ragu. Dikatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, sebelum gunung tandus besar tiba di malam hari, beberapa monster akan muncul.
Orang tua itu mengangguk, ya, sepertinya sudah 10.000 tahun. Lin Tian tidak mengharapkan hal lain. Ayo pergi, cepat cari lubang untuk bersembunyi, atau monster akan memakan orang. Dengan itu, lelaki tua itu mulai melihat sekeliling dan melihat gua alami apa yang ada di sana. Lin Tian ingin melihat apa, monster, ini, tetapi lelaki tua itu tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Tian. Setelah menemukan gua, dia mendorong Lin Tian untuk pergi ke sana. Lin Tian bertanya, di dalam gua, mereka tidak memakan orang? Orang-orang ini tidak masuk ke dalam lubang. Mengapa? Ya, aku tidak mengerti. Bagaimanapun, mereka mengatakan bahwa selama mereka menemukan lubang dan menyembunyikan tubuh mereka, mereka tidak akan melihatnya. Orang tua itu menjelaskan. Lin Tian ragu, apakah monster-monster ini idiot? Di dalam lubang, Anda tidak bisa melihatnya. Wanita bertopeng juga berpikir itu agak tidak masuk akal, tetapi dikatakan itu masalahnya. Cepat, jangan bicara omong kosong. Pria tua itu tidak ingin menjelaskan kepada Lin Tian Duo. Lin Tian ragu, sampai beberapa bayangan hitam muncul tidak jauh, seperti binatang, seperti orang yang berjalan di sana. Orang tua itu buru-buru menarik Lin Tian ke dalam gua, dan Lin Tian berdiri di pintu masuk gua, menatap bayang-bayang. Saya melihat bayangan ini lewat berturut-turut, dan ketika Lin Tian akan keluar dan mengambil satu untuk melihatnya, lelaki tua itu menariknya, nak, jangan impulsif, kamu akan mati. Lin Tian tidak menyadarinya. Dia keluar. Orang tua itu ketakutan, pria yang lesu. Pada saat ini, yang disebut monster, ketika mereka melihat Lin Tian keluar, bergegas satu persatu. Monster-monster ini menunjukkan taring putih mereka, dan darah mereka bersinar. Kemudian monster tiba-tiba melompat di depan Lin Tian. Jalan napas Lin Tian terbuka, tetapi monster itu ajaib. Ketika dia meraih Lin Tian dengan satu cakar, dia bisa melalui jalan napas. Mengabaikan pertahanan jalan napas? Ini membuat Lin Tian sedikit terkejut. Ketika monster itu meraihnya, Lin Tian segera melihat darah di bahunya. Cakar yang tajam. Lin Tian menarik napas, dan ketika monster mencium bau darah, mereka sangat bersemangat dan bergegas ke sana lagi. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia membuang tali dan menangkap tubuh Lin Tian. Kemudian dia menarik talinya dan Lin Tian tiba-tiba jatuh ke dalam gua. Monster-monster itu, buta seperti mata, melihat sekeliling, dan Lin Tian mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu melihat itu? Selama kamu masuk ke dalam lubang, itu aman. Lin Tian berpikir itu aneh, dan lelaki tua itu melihat luka Lin Tian, dan dengan cepat mengeluarkan sebotol obat, bersihkan, atau racun monster ini akan menyebar, sampai malam berikutnya, kamu akan menjadi monster seperti mereka. Menjadi seperti mereka? Ya, banyak orang tergores oleh monster-monster itu, dan kemudian menjadi monster keesokan harinya dan malam berikutnya. Orang tua itu menjelaskan. Lin Tian tidak memikirkan hal lain. Setelah melihat obatnya, dia menciumnya dan berkata, ini bubuk pemulung. Ya, itu bisa menghilangkan semua kekuatan korosif. Pria tua itu berkata, tetapi Lin Tian kembali dan berkata, sebaiknya kamu menyimpannya. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Orang tua itu memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian hanya menusuk dirinya sendiri beberapa kali, dan seluruh orang itu tidak ada apa-apanya. Tidak hanya itu, tetapi lukanya sembuh sedikit. Orang tua itu tercengang melihatnya. Anda. Aku pandai pengobatan, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, cedera semacam ini bukanlah cedera biasa. Di mataku, satu. Lin Tian selesai dan keluar lagi. Orang ini mengerikan. Orang tua itu terkejut saat melihat Lin Tian bahkan mengabaikan racun monster-monster ini. Wanita bertopeng itu juga bergumam, aku belum pernah melihatnya takut pada apapun. Pria tua itu menghela nafas, dan ketika Lin Tian keluar, dia menarik monster yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pengalaman pertama, Lin Tian tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan pihak lain menyerang, tetapi dengan cepat menghindari, dan mengeluarkan pedang sihir darah, lalu menusuknya. Tapi ketika pedang itu mengenai monster itu seperti menusuk kapas. Ketika dimasukkan dan ditarik keluar, tidak ada darah sama sekali, dan sisi lainnya baik-baik saja. Pria tua itu berteriak, tidak ada serangan yang akan ada gunanya bagi mereka. Lin Tian tidak mempercayainya, tetapi dia memukulnya dengan satu telapak tangan. Tapi itu seperti lubang tanpa dasar. Ketika dia memukulnya dengan telapak tangan itu, tidak ada jejak sama sekali. Hal-hal apa ini? Mereka sangat aneh. Lin Tian harus kagum. Kembali. Orang tua itu berteriak, dan Lin Tian harus kembali. Adapun monster, mereka pergi satu persatu. Lin Tian ragu-ragu, kalau saja dia bisa menggunakan sihir. Aku tidak bisa menggunakan sihir di sini, kalau tidak semua orang akan menggunakannya. Orang tua itu menjelaskan, dan Lin Tian juga merasakan bahwa di gurun yang luas ini, itu lebih mengerikan daripada lembah gurun. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada sihir yang dapat digunakan, bahkan metode jiwanya sama. Tetapi wanita bertopeng itu bercanda, ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Lin Tian sangat tenang dan berkata, dunia ini begitu besar sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang aneh.
Lin Tian telah melihat. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak hal aneh dari surga hingga para dewa. Jadi Lin Tian tidak berdalih, tetapi dia tidak berbicara dalam diam. Adapun wanita bertopeng, dia berkata, "Mengapa? Pukul? Kamu pikir kamu bisa memukulku?" Lin Tian bertanya balik, dan wanita bertopeng itu tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa, tetapi lelaki tua itu berkata, "Faktanya, monster ini seperti ini, bahkan orang-orang kuat dalam daftar seni bela diri tidak dapat melukai, apalagi menangkap mereka hidup-hidup." Lin Tian duduk dan menatap keluar untuk berpikir. Setelah beberapa saat, Lin Tian berencana untuk mencoba lagi. Namun, sebelum beraksi, Lin Tian memeriksa semua senjata ajaib di tubuhnya, tetapi tidak ada yang dapat digunakan saat ini. Gunung tandus yang besar bahkan lebih menentukan. Bahkan senjata ajaib telah kehilangan kontak. Lin Tian menghela nafas tanpa daya. Kemudian Lin Tian memandang lelaki tua itu, "Apa yang biasanya kamu gunakan untuk mengemasi barang-barang di gunung tandus yang besar ini?" Menyerah. Silat tandus? Lin Tian belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Itu aneh. Orang tua itu mengangguk, 10.000 tahun yang lalu, sebuah pabrik peleburan menemukan sebuah rahasia. Mengatakan, melihat Tuan Du tua itu begitu mudah dibunuh oleh Lin Tian Keng, wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, sementara lelaki tua itu tahu bahwa Lin Tian bertekad untuk makan, tetapi dia tidak punya pilihan selain memberi Lin Tian cincin tandus. Sepertinya tidak ada bedanya dengan cincin biasa. Lin Tian mengambilnya dan menemukan bahwa ia memiliki bau batu. Selain itu, ada bahan lain di atas ring. Ketika Lin Tian melihatnya untuk waktu yang lama, dia berkata, "Saya tidak menyangka bahwa batu dan beberapa bahan khusus dapat digunakan untuk membuat cincin di sini." Tidak juga. Ketika lelaki tua itu selesai, dia siap untuk mengambil kembali cincin itu, tetapi Lin Tian meliriknya dan berkata dengan tatapan aneh, "Aku ingin meminjam sesuatu darimu." "Pinjam sesuatu?" Lin Tianen berkata, "Pinjam sesuatu dan gambar simbol." Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, Lin Tian keluar dengan cincin itu, dan lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Wah, bayarlah aku kembali." Tetapi wanita bertopeng itu berkata, "Jika Anda memberikannya kepadanya, sulit untuk mendapatkannya kembali." "Apa yang sulit? Apakah dia seorang perampok?" Orang tua itu tiba-tiba merasa bahwa dia tahu sedikit tentang Lin Tian, terutama di ring ini. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan setumpuk simbol dari cincin dan mulai menggambarnya, tetapi dia bergumam, sepertinya di tempat seperti itu rune, dan ada sedikit efek. Lin Tian mulai menggambar benda-benda di tanah, yang merupakan darah berharga dan bahan khusus. Dapat dilihat bahwa Lin Tian menaburkannya di tanah satu persatu, dan setelah mencoret-coret, lelaki tua itu berkata dengan sepenuh hati, orang ini, apa yang kamu lakukan?" Wanita bertopeng itu berkata, "Di gunung tandus yang besar, Anda tidak dapat menggunakan aura, sihir, susunan atau bahkan metode jiwa, tetapi hanya ada beberapa hal yang dapat Anda gunakan. Rune, pil, kan?" Pria tua itu tahu hal yang sama untuk waktu yang lama, dan wanita bertopeng itu berkata dengan suara ramah, "Ya, rune dan ramuan, dan apa yang akan dia lakukan sekarang adalah menggambar." "Apa undian?" "Dan sayang sekali merusak beberapa hal baik seperti itu." Pria tua itu berkata dengan sakit hati. "Aku berkata," desah wanita bertopeng itu, "ketika hal-hal datang kepadanya, mereka tidak begitu mudah untuk kembali." Wajah lelaki tua itu muram, dan saat ini setumpuk bayangan hitam muncul di dekatnya. Melihat bayang-bayang, lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Ayo, sembunyi." Senyum jahat sudut mulut Lin Tian datang tepat pada waktunya. Selesai berkata, Lin Tian baru saja selesai melukis, tetapi Lin Tian berdiri diam, dan lelaki tua itu bertanya-tanya, "Wah, kamu tidak masuk?" "Tidak, aku akan menunggu mereka." "Orang gila." Orang tua itu berteriak, jelas mengira Lin Tian sedang mempermainkan hidupnya, tetapi Lin Tian mengabaikannya. Sekitar beberapa saat kemudian, yang disebut monster bergegas satu persatu, tetapi kemudian cahaya keemasan pada rune tiba-tiba berkedip. Ketika monster-monster itu menginjaknya, mereka terjalin oleh tanaman merambat emas. Kemudian mereka tidak bisa membebaskan diri, mereka hanya bisa berjuang di sana. Ketika monster lain melihatnya, mereka mundur demi satu, takut mendekati Lin Tian dalam rune cahaya keemasan. "Rune macam apa itu, begitu kuat?" Orang tua itu tertegun dan memandang Lin Tian dengan aneh. Wanita bertopeng itu juga sedikit terkejut. "Rune ini dilukis di tanah? Sangat efektif." Lin Tian menatap beberapa monster, dan kemudian melangkah selangkah demi selangkah, dan meletakkan tangannya pada satu monster. Monster itu membuat jeritan aneh, dan Lin Tian ingin memasukkan segel jiwa di tubuh lawan, tetapi yang tidak diharapkan Lin Tian adalah lawan tidak memiliki jiwa. Ini bisa mengguncang Lin Tian Zhen untuk hidup, tanpa diduga tidak ada jiwa. Tanpa jiwa, itu berarti Lin Tian tidak bisa mendapatkan informasi berguna darinya. "Anak kecil, apakah kamu menemukan sesuatu?" Pria tua itu melihat Lin Tian yang bertemu monster-monster ini, tetapi juga sedikit setelah keraguan bertanya. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang ini tidak ada jiwa."
Apa? Pria tua dan wanita bertopeng juga terkejut. Lagi pula, bagaimana mungkin makhluk hidup sebesar itu tidak memiliki jiwa? Hal terpenting yang ditemukan Lin Tian adalah monster-monster yang tidak menginjak rune tahu bagaimana menjauh ketika mereka melihat ditipu. Ini berarti monster-monster ini tidak hanya hidup, tetapi juga memiliki IQ tertentu. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Lin Tian mempelajari monster yang terperangkap satu persatu dan menemukan bahwa semuanya sama dan tidak memiliki jiwa. Namun Lin Tian menemukan hal yang menarik, yaitu ada gas liar pada monster-monster tersebut. Gas tandus ini adalah aliran udara unik di gunung tandus yang besar. Jika orang yang mengolah makhluk abadi dan bukan orang yang mengolah seni bela diri, dia akan terkejut dan hancur oleh aliran udaranya yang kuat. Tetapi ketika seniman bela diri menemukannya, selama itu tidak terlalu kuat, itu tidak memiliki pengaruh yang besar. Tetapi jika dia ingin menghadapi hutan belantara yang kuat, tubuh seniman bela diri tidak tahan dan masih akan hancur. Jadi Lin Tian berencana menelan gas buangan dan melihat apa reaksi pihak lain. Hanya saja liontin giok tidak bisa digunakan di gunung tandus yang besar ini. Lin Tian hanya bisa mengandalkan dewa reinkarnasi untuk melihat apakah ia dapat menyerap gas tandus. Hanya melihat rotasi roh primordial di benda langit hutan, dan penyerapan terbalik yang kuat, tiba-tiba, gas limbah dalam benda aneh menelan ke dalam tubuh mereka sendiri. Tapi monster itu kehilangan gas tandus ini dan segera berubah menjadi ketiadaan. Orang tua itu benar-benar terkejut dan berkata, dia bahkan membunuh monster itu. Meskipun wanita bertopeng itu belum pernah ke gunung tandus yang besar, dia mendengar bahwa monster itu tidak dapat dihancurkan, tetapi sekarang dia tidak percaya bahwa Lin Tian telah menghancurkannya. Lin Tian, bagaimanapun, mengambil kembali tangannya dan menatap nafas mandul Yuan Shen di tubuhnya. Setelah Ki Tandus ini memasuki Dewa Yuan, persik peri, berkedip sebentar, dan kemudian kembali damai. Ini gila. Lin Tian terlihat bingung. Bisakah Ki Tandus juga menggantikan Ki Abadi untuk membantu Xian Tao berlatih? Untuk menguji idenya, Lin Tian melirik monster yang tersisa di rune, mengulurkan tangannya dan menyerap beberapa lagi. Seperti yang diharapkan, Xian Tao berkedip setelah penyerapan, sampai Xian Tao kembali tenang setelah penyerapan gas tandus. Menarik. Lin Tian penasaran, jadi dia berencana untuk terus mencari monster lain. Ketika monster-monster itu melihat bahwa Lin Tianeng dapat dengan mudah menghancurkan mereka, mereka tiba-tiba menghilang. Apa? Lari? Lin Tian sedikit tersesat, tetapi lelaki tua itu mengumpulkan keberaniannya untuk keluar, menatap rune di tanah, dan melihat monster yang melarikan diri di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat seseorang yang bisa menakut-nakuti monster. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, bagaimana kita bisa menemukan monster dalam jumlah besar? Apa? Apakah Anda masih ingin menemukan sarang mereka? Ada pertanyaan? Menyerah, monster-monster ini, mereka semua muncul entah dari mana, dan menghilang keesokan harinya, hanya kembali pada malam hari. Orang tua itu segera menyerang Lin Tian Dao. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, mari kita berkeliling dan melihat apakah kita dapat menemukan monster lain yang tidak takut. Apa? Apakah Anda akan berkeliling? Orang tua itu sedang terburu-buru ketika dia berpikir bahwa Lin Tian tidak akan bersembunyi di dalam gua dan akan melarikan diri. Melihat lelaki tua itu ketakutan, Lin Tian akan berlari keluar dan berkata sambil tersenyum, kamu juga bisa menjauh. Tapi tempat lain harus menggambar ulang? Orang tua itu berkata dengan sakit hati di wajahnya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak, saya sudah tahu bagaimana menahan mereka. Bagaimana cara menahan? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian Xiao berkata, jika kamu ingin melihatnya, ikuti saja. Selesai berkata, Lin Tian terus berjalan di gunung tandus yang besar ini, dan tidak ada tanaman kecuali gunung tandus. Pria tua dan wanita bertopeng mengikuti Lin Tian dari dekat, takut beberapa monster akan muncul di sekitar mereka. Tapi setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba sekelompok monster muncul di suatu tempat, dan lelaki tua itu sedang terburu-buru, ini dia. Apa yang harus dilakukan tetapi? Wanita bertopeng itu menemukan sebuah gua di samping dan berkata, ada sebuah gua. Seolah melihat sedotan, lelaki tua itu berlari cepat, dan wanita bertopeng itu juga lewat. Lin Tian mengikuti, dan lelaki tua itu bertanya-tanya, apakah kamu tidak akan melawan hal-hal ini? Kamu harus siap. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan sepotong pakaian, dan mulai menggambar simbol pada pakaian tersebut, sampai setelah beberapa saat, setumpuk rune aneh muncul di pakaian tersebut. Melihat rune aneh ini, lelaki tua itu tidak mengerti, rune apa itu? Saya belum melihatnya. Lin Tian tidak menjelaskan. Dia mengenakan rune ini seperti jubah Tao. Ketika lelaki tua itu melihat Lin Tian keluar seperti ini, dia berkata, apakah ini berguna? Pada saat ini, monster bergegas ke Lin Tian satu persatu, berniat untuk mencabik-cabiknya. Tanpa diduga, ketika mereka bertemu dengan pakaian Lin Tian, mereka terjalin oleh potongan rotan emas, yang memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Monster lain takut untuk melarikan diri, tetapi yang terperangkap dengan panik berjuang, tetapi mereka tidak bisa pergi. Lin Tian menyalakan reinkarnasi Yuan Shen untuk membalikkan penyerapan.
Setelah menyerap kitandus dari benda-benda ini, mereka menghilang. Tetapi lelaki tua itu berlari keluar dengan penuh semangat, menyentuh pakaian Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, berapa harga pakaiannya?" "Uang?" "Ya, Anda menjual saya satu, dan kemudian saya bisa berjalan-jalan di malam hari." Begitu lelaki tua itu berpikir untuk berjalan-jalan, dia merasa sangat bermartabat. Wanita bertopeng itu juga tertarik. "Aku juga menginginkannya." Lin Tian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu menginginkannya juga?" "Iya." Keduanya mengatakan hal yang sama, dan Lin Tian ragu-ragu, ini tak ternilai harganya. Begitu lelaki tua itu melihat nada bicara Lin Tian, dia tahu bahwa dia ingin mengadu domba dirinya sendiri, dan alisnya berkerut, "Anak kecil, bahan yang kamu gunakan adalah milikku. Bisakah kamu membuatnya lebih murah?" "Apa? Tidak menginginkannya?" Lin Tian benar-benar lupa bahwa materinya adalah pertanyaan yang sama dari sisi lain, dan lelaki tua itu sedang terburu-buru. "Anak kecil, kamu tidak bisa memalingkan wajahmu dan tidak mengenali orang." "Yah, aku lebih baik hati. Itu cincin gurun Anda dan isinya. Bagaimana kalau berganti pakaian denganku?" Lin Tian tersenyum padanya. Wajah lelaki tua itu semua merokok. "Anak kecil, ini tabungan hidupku. Kamu butuh sepotong pakaian? Hanya aku yang bisa membuat gaun ini. Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu gelap, tetapi dia tidak tahan dengan godaan Lin Tian setelah dia memikirkan efek pakaiannya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, ubahlah." Lin Tian tahu bahwa ada banyak batu aneh di cincin lelaki tua ini, dan ini sangat berharga. Jadi Lin Tian mengira dia mendapat untung, tetapi dia membuat nada kerugiannya sendiri. "Jika bukan karena kamu mendapatkan rune untukku, aku tidak akan mendapatkannya untukmu dengan harga murah." "Murah?" Orang tua itu menggambar beberapa kali, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa kembali sekarang." "Aku salah, bukan?" kata lelaki tua itu. "Ya, kamu menyiapkan gaun yang sering kamu gunakan. Aku akan melukisnya saja." Orang tua itu hanya bisa membiarkan Lin Tian melemparkan pakaian di atas ring ke dirinya sendiri, dan Lin Tian mengeluarkan beberapa dan melemparkannya kepadanya. Orang tua itu memilih satu dan meminta Lin Tian untuk menggambarnya. Wanita bertopeng di satu sisi tampak iri sampai Lin Tian menyelesaikan pekerjaannya dan tersenyum pada lelaki tua itu. "Oke, cobalah." Orang tua itu buru-buru memakai rune. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang istimewa, tetapi dia telah melihat kekuatan Lin Tian ketika dia memakainya, jadi dia berencana untuk mencobanya. Jadi lelaki tua itu mulai mencari monster-monster ini, sampai di sudut, dia melihat 4 atau 5 kelompok berlari ke sana. Orang tua itu sedikit khawatir dan bertanya, "Apakah itu cara untuk pergi?" "Iya." Orang tua itu bersemangat. "Oke, aku akan mencoba." Setelah itu, lelaki tua itu keluar sendiri, dan monster-monster itu melihat lelaki tua itu bergegas ke arahnya satu persatu. Orang tua itu benar-benar ketakutan, tetapi hasilnya sangat bagus. Tongkat rotan emas muncul satu persatu, dan menangkap monster-monster ini. Kemudian lelaki tua itu berkata dengan gembira, "Itu benar-benar terjerat." Lin Tian biasa memotret monster satu persatu. Setelah menyerap gas limbah dari mereka, mereka menghilang. Tapi mata lelaki tua itu berbinar dan berkata, "Wah, bagaimana kamu menghadapi monster-monster ini? Rahasia. Nah, bisakah kamu mengajariku?" Orang tua itu berkata dengan berani, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya. "Jangan bilang kamu adalah muridku. Saya ingin meneruskannya, tetapi saya tidak bisa menahannya." Orang tua itu ragu, tetapi Lin Tian Xiao berkata, "Oke, kesepakatan kita sudah selesai. Jika tidak ada keraguan, cincin itu akan menjadi milikku dan gaun itu akan menjadi milikmu." Secara alami, lelaki tua itu berkata, "Ya." Lin Tianen berkata, "Baiklah, ayo berkeliling." Dengan pakaiannya, lelaki tua itu penuh energi dan sangat aktif. "Oke," katanya. Tapi wanita bertopeng itu terbatuk pelan dan berkata, "Ya, aku juga mau. Apakah Anda punya sesuatu untuk diperdagangkan?" Tetapi Lin Tian menatap wanita bertopeng itu dan bertanya sambil tersenyum, dan wanita bertopeng itu berkata, "Tidak bisakah kamu berhutang padaku?" "Tidak, saya tidak suka berhutang untuk berbisnis." Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, saya membayar banyak uang. Jika kamu bisa mendapatkannya jika kamu berhutang, itu tidak adil bagiku." Lin Tian mengangguk dan berkata, "Ya, dia benar. Jika Anda berhutang, Anda tidak akan dikenakan biaya apapun." Wanita bertopeng itu berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak takut aku akan dibunuh oleh monster?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bersembunyi saja di belakangku." Wanita bertopeng itu tidak mau, atau menatap Lin Tian Dao, "Lihat kita memiliki tujuan yang sama, bantu aku untuk mendapatkannya. Bisnis adalah bisnis. Jangan bicara padaku tentang perasaan. Itu tidak masuk akal." Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu berdarah dingin," kata wanita.
Bertopeng itu, apakah kamu mengenalku untuk pertama kalinya? Lin Tian bertanya balik, dan wanita bertopeng itu berkata, baiklah, Anda dapat memberi saya sepotong informasi, dan saya akan memberitahu Anda beberapa informasi berharga. Lin Tian tersenyum, menurutmu apa yang bisa kamu miliki? Tian Luo, apakah kamu tidak ingin tahu lebih banyak? Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian Dao, sementara Lin Tian menyembunyikan senyumnya dan menatap wanita bertopeng itu. Tapi lelaki tua itu penasaran, siapa Tian Luo? Wanita yang dia cari. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dan berkata, dan lelaki tua itu tiba-tiba menyadari, saya pikir Anda adalah hewan berdarah dingin, tetapi saya tidak menyangka Anda juga orang yang penuh gairah. Lin Tian tidak berbicara, tetapi menatap wanita bertopeng itu, kalau begitu kamu berjanji untuk memberiku gaun, dan aku akan memberitahumu. Itu tergantung pada betapa berharganya berita Anda. Lin Tian berkata dengan dingin, sementara wanita bertopeng itu berkata, Tian Luo memiliki hubungan dengan Cao Guimen. Lanjutkan. Tian Luo pernah mengatakan kepada saya bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat di Gunung Dahuang. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia segera membuka jalan napas, yaitu 15.000. Itu sangat mengerikan. Pria tua dan wanita bertopeng terpesona oleh aliran udara yang kuat. Ketika lelaki tua itu jatuh ke tanah, dia berkata, ada apa? Wanita bertopeng itu tahu bahwa Lin Tian marah, jadi dia berjuang untuk bangun. Apa? Sangat marah. Kamu tahu mengapa kamu mengatakannya sekarang? Lin Tian memandang wanita bertopeng itu dengan dingin, dan wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, karena saya ingin mencari Cao Guimen, dan saya tidak mengenal Anda, siapa yang tahu apakah Anda akan datang ke Gunung Dahuang, bukan? Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, tetapi wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, kamu ingin membunuhku? Katakan kemana dia pergi. Dikatakan bahwa ada 8 gunung liar di Dahuang, dan ada 4 lautan di 8 gunung liar dan 9 negara bagian di 4 lautan. Dia ingin pergi ke salah satu dari mereka. Kata wanita bertopeng kata demi kata. Lin Tian berkedip, kita semua tahu bahwa ada 8 gunung liar di Gunung Dahuang, dan keempat lautan hanyalah desas-desus, tetapi tidak ada yang pernah melihat laut itu, apalagi Kyushu. Tidak, bukan berarti tidak. Wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, sementara Lin Tianleng menatap wanita bertopeng itu, apakah kamu tahu akhir dari menipu saya? Untuk apa aku berbohong padamu? Lalu kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Katanya, akan sama seperti sekarang, kamu tidak akan percaya padaku, kan? Wanita bertopeng itu tertawa. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menatap lelaki tua itu. Pernahkah Anda melihat seluruh dunia di 8 gurun? Aku tidak benar-benar punya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Lin Tian tahu tentang 8 gurun 10.000 tahun yang lalu, tetapi pemahaman semua orang tentang gunung gurun besar hanya tinggal di 8 gurun, tetapi apakah ada 4 lautan di 8 gurun tidak pernah diketahui atau dipenuhi. Karena gunung tandus yang besar itu sangat besar, dan ada banyak bahaya. Apalagi kultivator abadi, yang merupakan kultivator seni bela diri, dia hanya bisa berkeliaran di luar gunung tandus yang besar, apalagi berjalan di atas 8 gunung tandus. Tapi wanita bertopeng itu menatap di Lin Tian Dao. Kamu bisa percaya padaku atau tidak? Bagaimanapun, saya mengatakan semua yang harus Anda katakan. Lin Tian memasang momentumnya, dan wanita bertopeng itu menghela nafas lega. Adapun lelaki tua itu, dia menarik napas. Anak kecil, kamu tidak benar-benar berencana untuk membunuh sekarang? Dia tahu itu dengan jelas, tapi sekarang dia berkata, bisakah aku tidak marah? Lin Tian menatap lelaki tua itu dengan dingin. Orang tua itu berpikir itu masuk akal, tetapi dia juga menyalahkan wanita bertopeng itu, kamu gadis kecil, kamu bilang tidak apa-apa? Saya harus mengatakannya saat ini. Tetap saja, kataku, dan dia mungkin tidak mempercayainya. Wanita bertopeng itu berkata, dan Lin Tian menatapnya dengan dingin. Lalu jika tidak ada kesepakatan hari ini, bukankah kamu akan memberitahuku? Aku akan memberitahumu berita itu jika kamu bisa membantuku menemukan Cao Guimen. Adalah urusanmu untuk percaya atau tidak. Wanita bertopeng mengatakan apa yang mereka pikirkan. Lin Tian kemudian mengeluarkan penanya dan berkata dengan dingin, keluarkan pakaianmu dan aku akan menggambar untukmu. Aku tidak bisa mengeluarkan pakaianku. Wanita bertopeng itu terlihat malu. Bagaimanapun, semua pakaiannya ada di salah satu cincin luar angkasanya sendiri, tetapi cincin luar angkasa ini tidak dapat digunakan di gunung tandus besar saat ini. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, kalau begitu pinjam pakaianmu dari orang tua ini. Orang tua itu langsung menatap, lelucon apa, pakaianku, bagaimana dia cocok? Apa yang bisa saya lakukan? Lin Tianbai melihatnya, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, gambar dia dengan gaun ini. Wanita bertopeng dan Lin Tian berkata dengan suara berbeda, tidak mungkin. Mengapa? Orang tua itu tidak mengerti, tetapi wanita bertopeng itu berkata dengan canggung, tidak ada alasan. Lin Tian berkata, pakaiannya tidak mulus, dan mudah membuat kesalahan saat memakainya. Orang tua itu menggaruk kepalanya setelah suara itu. Saya hanya bisa membelinya di kota terdekat. Kota kecil.
Wanita bertopeng itu segera menjadi bersemangat, dan lelaki tua itu berkata, ada sebuah kota kecil di dekat sini, tetapi jika kita sedang dalam perjalanan sekarang, kita tidak akan tiba sampai besok siang. Wanita bertopeng itu tidak peduli, ayo cepat. Lin Tian juga setuju, jadi ketiganya pergi dari sana, dan Lin Tian tidak mengatakan apa-apa di jalan, dan wanita bertopeng itu tidak berinisiatif untuk berbicara, karena takut menyinggung Lin Tian. Orang tua itu merasa malu di tengah, tetapi dia tidak ingin mengganggu mereka. Dia tidak punya pilihan selain berjalan, dan ada monster dalam perjalanan dari waktu ke waktu. Tapi monster-monster ini ditangkap oleh Lin Tian dan lelaki tua itu, dan kemudian Lin Tian menyedot gas tandus mereka. Dengan cara ini, sampai keesokan paginya, lelaki tua itu berdiri di puncak gunung, menunjuk ke sebuah kota kecil di gunung terpencil dan berkata, lihat, itu dia. Lin Tian melihat ke masa lalu. Ada lebih banyak bangunan di kota itu, dan banyak orang keluar darinya. Tapi lelaki tua itu menyingkirkan pakaiannya dengan wajah bahagia. Singkirkan pakaiannya, atau orang lain pasti akan serakah. Lin Tian juga menyimpan pakaiannya, tetapi lelaki tua itu tidak punya tempat untuk menyembunyikannya, jadi dia harus membuat paket dan memakainya punggungnya. Melihat lelaki tua seperti ini, Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, apakah kamu tidak takut pakaianmu akan dipotong atau dicuri? Siapa yang berani? Aku akan melawannya. Orang tua itu berkata dengan keras kepala, tetapi Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan terus berjalan dengan caranya sendiri. Wanita bertopeng untuk menemukan pakaian yang tepat, cepatlah mengikuti. Sekitar beberapa saat kemudian, 3 orang datang ke kota yang sangat besar. Begitu banyak orang? Lin Tian tidak menyangka bahwa 10.000 tahun telah berlalu, tetapi ada banyak orang yang datang ke gunung tandus yang besar. Tetapi lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, karena setelah 1 malam, semua orang pergi ke kota ini untuk bersembunyi. Ini bisa dihindari? Soalnya, ada banyak gua di kota-kota ini, dan orang-orang itu bersembunyi di dalamnya. Orang tua itu menjelaskan. Lin Tian mengerti, tetapi wanita bertopeng itu mulai mencari-cari toko penjahit. Tetapi setelah berjalan di jalan, saya tidak melihat penjual pakaian, yang membuat wanita bertopeng itu sedikit tertekan. Pakaian? Kita harus pergi ke suatu tempat di depan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Wanita bertopeng itu tidak bisa menunggu, jadi dia buru-buru menatap lelaki tua itu dan berkata, ayo cepat. Orang tua itu dengan anggun berjalan di kota kecil bersama Lin Tian dan wanita bertopeng, dan akhirnya datang ke toko penjahit. Tapi pakaian yang dijual di sini semuanya terbuat dari kulit binatang, dan semuanya adalah kulit binatang buas, jadi relatif kasar. Ketika wanita bertopeng masuk dan melihat pakaian itu, dia mengerutkan kening, sembunyi. Di gunung tandus yang besar, ada baiknya memiliki kulit. Lagi pula, tidak ada tanaman di sini. Sulit untuk mendapatkan pakaian bagus. Wanita bertopeng merasa masuk akal, tidak punya pilihan selain menemukan pemilik pakaian berkata sambil tersenyum, pemilik, beri aku gaun. Bagus. Sang induk semang datang ke sisi wanita bertopeng, mengeluarkan jarum di tangannya, lalu mengeluarkan seutas benang di tangannya yang lain, dan dengan cepat melilitkannya di sekitar wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu terkejut. Apa yang Anda lakukan, Nyonya? Ada lalat di sudut mulut bos, dan rambutnya keriting. Dia terlihat galak. Tetapi sang induk semang berkata sambil tersenyum, gadis, jangan gugup, aku sedang menjahit pakaianmu. Dibuat khusus. Wanita bertopeng itu bingung, tetapi lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, dia adalah penjahit terkenal di kota ini. Semua orang suka memanggilnya Bibi Feng. Ketika wanita bertopeng melihat bahwa lelaki tua itu mengenalnya, dia melonggarkan kewaspadaannya. Namun, ketika wanita angin menangkap wanita bertopeng dan menarik tangannya, semua jarum dan benang dipisahkan. Wanita bertopeng itu memandang dirinya sendiri dan memastikan dia tidak memiliki apa-apa di tubuhnya sebelum dia menghela nafas lega. Sementara Bibi Feng menunjuk ke beberapa potong kain di samping dan berkata, ini beberapa jenis kain, yang mana yang kamu inginkan? Bukankah mereka semua bersembunyi? Wanita bertopeng itu melihat dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Niang besar angin itu berkata sambil tersenyum, gadis, maka kamu salah. Benarkah? Di mata saya, kain dibagi menjadi 9 bintang, 1 bintang adalah yang paling penting, 9 bintang adalah yang terbaik, dan semakin baik kulitnya, semakin mahal, dan semakin nyaman dipakai, dan beberapa kulit memiliki efek yang tidak biasa. Ketika wanita bertopeng mendengar ini, dia berkata dengan aneh, bukan efek biasa. Ya, misalnya, ada kulit binatang yang bisa menahan api, dingin, bahkan saluran udara, dan benda tajam. Niang besar angin itu memperkenalkan cara satu persatu. Wanita bertopeng itu menarik napas. Sangat kuat. Tentu saja, kulit ini diperlakukan secara khusus. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin? Wanita angin itu bertanya sambil tersenyum. Wanita bertopeng itu ragu-ragu, saya ingin kulit yang tahan gores. Setelah mendengar ini, Bibi Feng berkata sambil tersenyum, ya, tetapi harga bintang yang berbeda-berbeda di sini. Berapa harganya?
Tahan gores terendah adalah dari Samsung, sedangkan yang tertinggi saya memiliki 5 bintang. Adapun harganya, Samsung tidak perlu banyak, 30 juta Lingxi lebih rendah, dan 5 bintang membutuhkan 300 juta. Ah, sepotong pakaian, butuh begitu banyak? Wanita bertopeng itu menarik napas, tetapi wanita angin itu agak enggan. Gadis kecil, kamu bisa pergi ke kota dan bertanya apakah hargaku murah. Orang tua itu memandang wanita bertopeng itu dan berkata sambil tersenyum, ini murah. Murah? Wanita bertopeng itu tidak berpikir itu murah, tetapi wanita angin itu berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu membayar, aku akan segera cocok untukmu. Segera? Wanita bertopeng itu tidak percaya, dan Bibi Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, benar, tidak diperlukan uang jika tidak cocok. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dan berkata, pinjami aku uang. Permisi? Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Wanita bertopeng itu mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata, saya memiliki miliaran Lingxi di dalamnya, tetapi Anda tahu, itu tidak dapat digunakan, jadi saya bersedia memberikannya kepada Anda. Bagaimana? Apakah Anda yakin? Lin Tian mengambil cincin itu dan melihatnya sekilas. Memang benar ada banyak Lingxi. Jadi dia mengeluarkan 300 juta Lingxi dari cincin itu dan melemparkannya padanya, ini dia. Wanita bertopeng itu mendapatkan uang itu dan memberikannya kepada Bibi Feng, yang tertawa dan berkata, jadi 5 bintang bisa menggaruk kulitnya. Iya. Bagus. Bibi Feng mengeluarkan kulit binatang putih dari lemari, dan kemudian menggunakan jarum dan benang tadi untuk mengoperasikannya sebentar. Kemudian jarum dan benang tarik, jarum menghilang, tetapi benang tetap di kulit. Tidak hanya itu, Bibi Feng mengambil kulitnya dan berubah menjadi gaun wanita. Ini, coba. Bibi Feng melemparkan pakaiannya ke wanita bertopeng itu. Wanita bertopeng itu terkejut, dan dia hanya muat setelah memakainya. Ini mengejutkan wanita bertopeng itu, dan berkata dengan aneh, bagaimana kamu membuatnya? Saya seorang penjahit. Selama jarum dan benang berenang di atasmu, aku bisa membuat gaun. Angin besar Niang dengan sombong berkata. Wanita bertopeng itu memuja, sementara Lin Tian berkata, menjahit Tian, yang digunakan untuk mengukur pakaian, benar-benar memenuhi syarat. Tian menjahit, mendengar 3 kata ini, wajah Bibi Feng berubah, dan kemudian menatap Lin Tian dengan aneh. Tetapi orang tua itu bertanya-tanya, apa? Apakah menurut Anda itu menjahit surgawi? Ya, menjahit langit awalnya semacam tusuk jarum. Itu bisa menjahit luka seseorang dengan jarum dan benang. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang orang. Namun, itu sudah lama hilang. Aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Lin Tian menertawakan wanita angin itu. Orang tua itu menatap Nyonya Feng dengan aneh. Nyonya Feng, apakah ini benar? Bibi Feng segera tersenyum pahit, bagaimana bisa? Saya hanya penjahit biasa. Lin. Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan berkata, ayo pergi. Pria tua dan wanita bertopeng itu segera mengikuti. Adapun Bibi Feng, dia berkata sambil tersenyum, sering-seringlah datang saat kamu ada waktu luang. Tetapi ketika Lin Tian dan yang lainnya pergi, senyum Bibi Feng menghilang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa dia? Mengapa Anda tahu bahwa saya menggunakan teknik menjahit? Ini membuat Bibi Feng ingin menjelaskannya, jadi dia memanggil seorang pelayan dan berkata kepadanya, awasi mereka bertiga, perhatikan setiap gerakan mereka, dan laporkan berita apapun kepadaku. Ya, Nyonya. Yang kedua selesai dan pergi dari sini. Untuk wanita bertopeng yang berjalan di jalan, dia telah melepas pakaiannya dan menyerahkannya kepada Lin Tian, bantu aku mendapatkannya. Tunggu, jangan khawatir. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan kemudian menemukan kedai teh untuk duduk. Wanita bertopeng itu bertanya-tanya, mengapa kamu ingin duduk di kedai teh? Beberapa orang tidak ingin kita pergi. Lin Tian tersenyum, wanita bertopeng itu bertanya-tanya, melihat sekeliling, dan menemukan seorang pria menatap mereka sepanjang waktu. Siapa pria ini? Wanita bertopeng itu penasaran, dan Lin Tian berkata, mungkin dari toko penjahit. Toko penjahit, apa yang akan dia lakukan? Saya kira bos ingin berbicara dengan saya sendirian. Lin Tian tersenyum, dan wanita bertopeng itu ragu, mengapa? Lin Tian tidak berbicara, tetapi lelaki tua itu berkata, apakah karena kamu bilang dia menggunakan teknik menjahit? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi wanita bertopeng itu bertanya-tanya, tidak bisakah induk semang ini benar-benar berencana untuk berbicara denganmu? Aku akan berbicara dengannya. Kamu menungguku. Dengan itu, Lin Tian bangkit dan pergi ke pelayan. Jangan lihat, bawa aku ke induk semangmu. Penjaga toko penjahit itu tertegun dan malu untuk membawa Lin Tian pergi. Wanita bertopeng itu memandang lelaki tua itu dan berkata, haruskah kita pergi? Ayolah, karakter yang besar angin itu sangat aneh, tetap saja jangan ikut bersenang-senang. Orang tua itu jelas takut pada wanita angin. Wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, apakah dia begitu mengerikan? Orang tua itu ragu-ragu dan berkata, dia lebih mengerikan dari yang dia bayangkan.
Wanita bertopeng itu bingung, dan Lin Tian telah kembali ke toko penjahit lagi di bawah kepemimpinan pelayan toko penjahit. Sang induk semang menatap Lin Tian dengan aneh. Kenapa kamu kembali? Lin Tian menunjuk ke penjaga toko, tidakkah kamu ingin dia mengikutiku hanya untuk mengobrol denganku? Angin besar Niang Leng selanjutnya berkata, aku hanya membiarkan orang itu menatapmu, tidak mengatakan ingin mengobrol denganmu. Oh, tidak ingin bicara? Lin Tian tertawa aneh, tetapi Bibi Feng memandang Lin Tian dengan aneh untuk waktu yang lama dan berkata, anak muda, jangan berpikir kamu melihat keterampilan menjahitku, kamu pikir kamu sangat kuat. Saya tidak mengatakan saya kuat, tetapi saya ingin tahu tentang bagaimana pemimpin sekte kelaparan hitam bisa menjadi penjahit. Angin besar Niang dua mata itu menatap besar, buru-buru berkata ke toko itu kedua, tutup pintu toko, keluar, tanpa izin saya, tidak ada yang masuk. Iya. Pelayan segera menutup pintu toko, sementara Lin Tian dan istrinya ada di toko. Pada saat yang sama, wanita angin itu menatap Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, mari kita pergi ke ruang rahasia untuk berbicara. Lin Tian tertawa dan mengikuti wanita angin, tetapi menghela nafas dalam hatinya, aku tidak menyangka dia benar-benar Heater Hitam. Sekte Hei Huang terkenal di Gunung Dahuang 10.000 tahun yang lalu, dan Lin Tian akrab dengan tuannya pada saat itu, dan juga tahu bahwa hanya tuannya yang memenuhi syarat untuk mempelajari seni menjahit. Jadi ketika Lin Tian melihat Bibi Feng mengirim orang untuk menatapnya, dia ingin datang dan mengobrol baik dengannya. Bibi Feng membawa Lin Tian ke ruang rahasia dan berkata, siapa kamu? Mengapa Anda tahu tentang agama dunia bawah? Agama Hei Huang telah ada selama ribuan tahun, tetapi relatif tersembunyi. Namun, hanya master sebelumnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari keterampilan menjahit. Jadi saya adalah pemimpin agama Hei Huang. Apakah ada masalah? Lalu bagaimana Anda mengenali jahitannya? Tanya Nyonya Feng. Saya bertemu secara kebetulan 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian sangat lugas, yang membuat Bibi Feng ragu, pernahkah kamu melihatnya? Saya kebetulan tahu sedikit, apakah Anda ingin mencoba? Lin Tian tersenyum, tetapi wanita angin itu tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Itu hanya para pemimpin gereja masa lalu. Oh, apakah itu benar? Lin Tian mengeluarkan jarum dan beberapa tali, dan mengguncangnya di sekitar wanita berangin itu, lalu menariknya lagi, dan mengambilnya kembali dan berkata sambil tersenyum, meskipun tidak terampil sepertimu, mereka seharusnya masih sangat mirip. Nyonya Feng sudah tercengang. Dia menatap jalan. Kami telah mendirikan kultus kelaparan hitam selama ratusan ribu tahun, dan pemimpin kultus telah melewati ratusan tahun, tetapi masing-masing dari mereka adalah perempuan. Pada saat yang sama, kami tidak pernah memberikan keterampilan Tian Feng ini kepada orang luar. Bagaimana kamu bisa? Oh, apakah Anda yakin tidak menyebarkannya kepada orang lain? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Bibi Feng mengingat dengan hati-hati sampai matanya melebar. 10.000 tahun yang lalu, seorang jenius menjadi putra suci sekte kelaparan hitam kita, mengalahkan Tuhan kita, semua tetua dan tetua tertinggi, dan akhirnya mendapat persetujuan mereka untuk memberikan keterampilan menjahit kepadanya. Ketahuilah. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Pria itu adalah Lindi yang terkenal di daratan, dan apa hubunganmu dengannya? Wanita angin memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tidak segera mengakui dirinya, tetapi tersenyum dan berkata, saya memiliki hubungan dengannya. Yuan? Ya, saya dari Tian Shuimen juga. Lin Tian tersenyum dan berkata, sementara Feng Niang ragu-ragu. Setengah tahun yang lalu, Tian Shuimen menghancurkan aliansi Tiangu, dan hari itu, leluhur Shuimen, apakah itu kamu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu benar. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu begitu banyak, kata Nyonya Feng segera dan sopan. Menyinggung? Tidak juga. Lin Tian tidak berpikir dia menyinggung dirinya sendiri, tetapi wanita angin itu berkata dengan canggung, aku masih ingin orang-orang menatapmu. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap Bibi Feng dan bertanya, baiklah, kamu harus menjadi pemimpin kultus Hei Huang. Bagaimana kamu bisa begitu sedih dan masih menjadi penjahit di sini? Windame tiba-tiba sedih, agama hutan belantara hitam kita telah berubah. Ada apa? 10.000 tahun yang lalu, orang-orang dari aliansi Tiangu mengumpulkan kekuatan di sekitar gunung tandus yang besar, tetapi sekte tandus hitam kami gagal mengikuti mereka dan dikelilingi oleh mereka. Tuanku, yang masih menjadi pemimpin gereja pada waktu itu, menyembunyikan namanya di mana-mana untuk menghindari pengejaran kekuatan-kekuatan itu, sampai itu diberikan kepadaku ribuan tahun yang lalu. Lin Tianning berkata, aliansi Tiangu untuk membangun kekuatan? Ya, puluhan ribu tahun yang lalu, ada banyak orang dari Gunung Dahuang. Mereka membangun kekuatan mereka sendiri di sini. Untungnya, Gunung Dahuang cukup besar, dan tidak ada gunanya sihir, dan tidak ada gunanya akal ilahi. Selama disembunyikan, semuanya akan baik-baik saja. Jadi tidak mungkin bersatu di Gunung Dahuang. Lin Tian segera menjadi bersemangat dan berkata, apa nama kekuatan yang didirikan di sini oleh aliansi surga dan zaman kuno ini? Liga Wugu, liga ini disebut Wugusong sebelumnya.
Kemudian, setelah Liga Tiangu datang, ia bergabung dengan mereka, berkembang dan akhirnya menjadi Liga Wugu, yang juga merupakan salah satu kekuatan utama di Pegunungan Tandus. Lin Tian segera berpikir keras, aliansi Wugu, aliansi Tiangu, Xisianfu, penginapan Tandus dan binatang buas. Bersama-sama, Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa aliansi Wugu ini pasti ada hubungannya dengan murid sekte Tianshui yang ditangkap di penginapan Tandus. Melihat Lin Tian tercengang, Bibi Feng bertanya, "Ada apa denganmu, Tuan Lin?" Lin Tian menjawab, "Apakah kamu tahu di mana Liga Wugu?" Bibi Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Klan dari beberapa kekuatan di Gunung Dahuang selalu misterius. Diperkirakan hanya murid inti yang mengetahuinya. Bisakah Anda membantu saya menemukan murid-murid Liga Wugu?" Lin Tian berharap untuk menatap wanita berangin itu, dan dia berkata dengan aneh, "Apa maksudmu? Liga Wugu ini ada hubungannya dengan Liga Tiangu. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Kamu akan membunuh mereka? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian tampak tertawa, tetapi Bibi Feng terkejut. "Tuan Muda Lin, saya tidak menakuti Anda. Ada banyak ahli dan bakat seni bela diri di Gunung Tandus Besar dan Liga Wugu. Orang-orang ini memiliki jalan napas yang kuat. Seberapa mudah bagimu untuk membunuh mereka? Di masa lalu, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno juga sok. Pada akhirnya, mereka tidak digendong olehku?" Lin Tian tidak peduli. Tapi itu Gunung Tandus. Sihir, dan sebagainya tidak dapat digunakan. Wanita angin itu menjelaskan. "Katakan saja di mana ada murid Liga Wugu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain." Lin Tian tersenyum pada Bibi Feng. Bibi Feng ragu-ragu. Sebenarnya, ada banyak tempat untuk menanyakan informasi di Gunung Dahuang, tetapi sangat sulit untuk pergi ke tempat-tempat itu. "Oh, bicara tentang hal itu." Melihat kegigihan Lin Tian, Bibi Feng berkata, "Ada lembah rahasia di 8 gurun, dan beberapa informasi dapat diperdagangkan di lembah rahasia, tetapi informasi dan harga yang berbeda-berbeda, dan yang paling penting adalah memasuki lembah rahasia, yang sangat sulit. Apakah ada lembah di dekat sini?" Yang terbaru, berjalan dengan 10.000 orang jalan napas, diperkirakan memakan waktu lebih dari sebulan, kata Nyonya Feng, menggelengkan kepalanya. "Begitu lama?" "Ya, di pegunungan Tandus yang besar, kamu tidak bisa terbang, kamu tidak bisa menggunakan senjata ajaib, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar dari jalan napas. Angin yang besar itu tak berdaya." Lin Tian harus meminta Nyonya Feng untuk memberikan alamatnya, dan Nyonya Feng memberinya alamat lembah rahasia kepadanya. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan pergi dulu." Namun, Bibi Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah Kaisar Lin meneruskan keterampilan menjahitmu? Di masa depan, kamu akan mengerti." Lin Tian menertawakan Bibi Feng, yang terlihat bingung. Lin Tian merapikan suasana hatinya, pergi dari sini dan pergi ke kedai teh. Adapun hati Feng, dia menghela nafas, hari ini, leluhur Shuimen, itu benar-benar tidak biasa. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian kembali ke tempat para wanita bertopeng berada, dan lelaki tua itu memimpin dengan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan dengan induk semang itu?" "Tidak ada." Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian menjernihkan pikirannya dan berkata, "Baiklah, kita harus pergi sekarang." "Pergi? Kamu mau kemana?" Orang tua itu tidak tahu mengapa Lin Tian datang ke Dahangshan, dan Lin Tian merasakan bahwa pria hantu dengan kristal hijau itu berada di daerah terdekat. Jadi Lin Tian ingin pergi ke sana dengan cepat. Dia melarikan diri dari provinsi, jadi dia bangkit dan berjalan keluar kota. Pria tua dan wanita bertopeng buru-buru mengikuti, sampai setengah hari kemudian, Lin Tian datang ke sebuah gua. "Saya melihat banyak orang masuk dan keluar dari gua, dan lelaki tua itu melihat Lin Tian Lai dan menatap, kamu bahkan datang ke sini. Apa? Apakah ada keraguan tentang itu?" Lin Tian bertanya-tanya dari mana asal-usul gua itu dan mengapa seseorang keluar masuk darinya. Tidak hanya Lin Tian, tetapi juga wanita bertopeng itu menatap lelaki tua itu, bertanya-tanya mengapa gua itu bisa menarik orang. "Apakah Anda ingat kesepakatan yang saya katakan kepada Anda sebelumnya? Apa hubungannya kesepakatan dengan lubang ini?" Lin Tian bingung, dan lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, "Ada banyak batu ajaib di gua ini, tetapi semuanya disegel dengan saluran udara yang kuat. Jadi jika Anda ingin mendapatkan batu yang bagus, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda untuk mendapatkannya. Begitu banyak orang datang untuk mencoba setiap hari, dan hasilnya tidak berguna." Lin Tian tidak menyangka bisa menabrak bisnis lelaki tua itu seperti ini, tetapi dia tahu bahwa lelaki yang menghadap gerbang hantu ada di dalamnya dan belum pergi. Kemudian Lin Tian Lingguang berkata sambil tersenyum, "Saya akan masuk dan melihat-lihat. Batu sisa macam apa yang ada di dalamnya." Tetapi lelaki tua itu tampak bingung, "Bagaimana Anda menemukan ini?" Untuk pertanyaan lelaki tua itu, wanita bertopeng itu juga ingin tahu. Lagi pula, lelaki tua itu tidak mengatakan tempat itu sepanjang jalan. Lin Tian tersenyum santai, "Saya telah melihat beberapa buku."
Orang tua itu ragu, tetapi ketika Lin Tian masuk, dia menemukan bahwa semua orang mengeluh, "Hei, batu-batu ini hanya bisa dilihat." Tidak mungkin. Segelnya ada di sana. Kamu tidak bisa menggoyahkannya kecuali kamu memiliki keterampilan yang cukup. Bagi sebagian orang yang masuk, mereka penuh harapan. Beberapa orang mengira mereka memiliki kemampuan, jadi mereka menggosok tangan satu persatu. Dengan cara ini, Lin Tian dan yang lainnya datang ke bagian terdalam dalam kebisingan kerumunan. Ini seperti pasar sayur. Ini sangat sibuk, tapi ada dinding di depan mereka. Dinding ini bertatahkan berbagai warna batu, dan ukurannya berbeda, tetapi setiap batu memiliki segel jalan napas yang kuat. Beberapa pendatang baru, naik dan menyentuh, tetapi segel jalan napas yang kuat masih memiliki efek menyakiti orang. Beberapa orang baru saja bertemu sepotong batu, itu adalah segel jalan napas yang kuat di atas untuk menghancurkan tangan, sakit sampai mati. Wanita bertopeng itu menarik napas. Sangat berbahaya. Orang tua itu menjelaskan, segel jalan napas yang kuat akan mengirimkan jalan napas yang kuat, dan jalan napas ini, seperti angin kencang, memiliki sifat mematikan alami yang kuat. Wanita bertopeng itu berseru, "Aku tidak menyangka jalan napas dalam seni bela diri bisa sekuat sihir." Tentu saja, seorang pejuang yang kuat dapat bertarung melawan kekuatan tingkat ke-9 Fei Shenjing atau Sanxian hanya dengan satu kepalan kekerasan. Wanita bertopeng belum melihatnya, jadi tidak mudah untuk berkomentar, tetapi lelaki tua itu telah melihatnya, dan bergumam, "Gunung tandus besar ini adalah kuburan abadi. Bukankah abadi yang tidak bisa menggunakan Xianli di sini?" Wanita bertopeng itu mengira itu adalah makam abadi. Itu pasti karena mereka tidak bisa menggunakan metode abadi dan kekuatan abadi di sini. Itulah yang terjadi, kata lelaki tua itu. Jadi jika yang abadi ada di sini, jika tidak ada tubuh yang kuat, itu hanya akan disalahgunakan. Wanita bertopeng itu menghela nafas, tetapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, mendatangi kerumunan, dan menatap seorang pria yang mendirikan kios dan menjual batu-batu tandus untuk berbisnis. Batu-batu ini adalah batu biasa tanpa ciri khusus, tetapi beberapa orang suka mengambilnya dengan harga murah karena lebih murah daripada yang di luar. Melihat Lin Tian menatap lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Dia biasa di sini." "Oh, sering berkunjung?" "Ya, saya bisa melihatnya setiap kali saya datang." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian tersenyum, "Ini benar-benar tempat untuk berbisnis." Itu tidak benar. Banyak orang datang dan pergi ke sini setiap hari, yang setara dengan pasar arus besar. Jika ada batu sisa, seseorang akan membelinya. Orang tua itu menjawab. Lin Tian menatapnya, dengan janggut di wajahnya, seperti pengemis jorok. Tetapi Lin Tian tidak mengganggunya, tetapi berbalik dan berjalan ke dinding, siap untuk memulai dengan satu dari batu-batu itu. Tetapi pada saat ini, beberapa orang keluar dan mengepung Lin Tian San. Orang tua itu bertanya, memandang orang-orang itu dengan aneh. Pada saat ini, pemuda terkemuka, bermain dengan bola besi di tangannya, berkata sambil tersenyum, "Kalian semua suka memanggilku Gao Qiu, dari klan batu kuno." Orang-orang di sekitar kaget saat mendengar kata, Gao Qiu. Dia pegolf top 100 di dunia kungfu. Beberapa orang terkejut, yang lain berkata, "Ya, dia adalah penguasa klan batu." Dikatakan bahwa jalan napas telah mencapai 10.000. Tentu, 10.000 jalan napas, 10.000 jalan napas bisa masuk daftar 10.000 jalan napas. Semua orang membicarakannya satu demi satu. Jelas, mereka mengira bola golf itu mengerikan. Tetapi lelaki tua itu memandang Lin Tian dan berkata, "Sepertinya kamu dalam masalah." Ketika wanita bertopeng itu mendengar Wan Qiao, alisnya berkerut. Bagaimanapun, itu terlalu kuat. Lin Tian menatap bola tinggi dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu ingin melakukan ini?" "Saya ingin Anda menghapus kultivasi Anda, dan kemudian kembali ke klan batu tandus bersama saya, dan menerima hukuman klan kami dengan baik. Mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu, atau jika aku melakukannya, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk hidup." Bola golf tersenyum percaya diri. Orang lain dari klan batu mencibir, "Wah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di luar gunung, tapi ketika kamu sampai di gunung, kami bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Itu benar. Gunung Tandus Besar, sekte batu tandus kami, memiliki banyak bakat seni bela diri, jadi terimalah hidupmu. Para penonton ingin tahu tentang siapa Lin Tian dan bagaimana dia marah pada Huang Shizong.